Coffee Roastery ini sendiri adalah kok itu serasa kayak di pantai Copacabana ya guys. Lebih enak lagi dengan sekarang sambil seduh. Ini dia Sitio Sertaljinio dari Supremo Roastery Unterhaching Jerman. Yuk langsung aja kita seduh. Halo guys, para homebrewers, coffeeholics, dan pemuja kafein. Balik lagi sama aku di channel Nindi The Little Barista. Halo. Nah, gimana guys? Kalian tadi suka nggak opening aku pas main biola Copacabana? Bagus gak? Kalau kalian suka, lanjutin terus videonya ya. Karena hari ini aku bakalan brewing biji yang bakal bikin kalian wow, dan juga bensin ini berasal dari negara asal di mana pantai Copacabana ada. Kalau kalian penasaran bensinnya apa, lanjutin terus videonya. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, segera pencet tombol subscribe. Dan juga jangan lupa like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Hai guys, jadi video kali ini kita bakalan brewing biji yang menurut aku yaitu eksotis, yaitu ini dia Sitio Sertaljinio dari Supremo Roastery Unterhaching Munich, Jerman. Nah, jadi kenapa nih guys biji ini bisa aku bilang biji yang eksotis dan menarik? Jadi ada 4 alasan yang perlu kalian ketahui. Jadi alasan pertama yaitu ini dia guys, karena dia ini limited edition dan dia ini adalah microlot seriesnya si Supremo itu guys. Nah, yang artinya apa? Bahwa si Sitio Sertaljinio ini dia ini beansnya diproduksi hanya sedikit atau terbatas, jadi dia nggak memproduksi secara banyak gitu ya guys. Jadi ini juga cukup langka buat kalian temui gitu. Nah, terus yang kedua adalah ini nih guys, cupping skornya tinggi ya. Ini 88,78. Nah, ini dikasih skor 88,78 ini oleh SCA atau Specialty Coffee Association ya. Nah, bahkan sama BSCA atau Brazilian Specialty Coffee Association, dia ini diberi cupping score yaitu 90,20. Tinggi banget kan guys? Berarti dia ini menandakan bahwa si Sitio Sertaljinio ini memiliki kualitas yang tinggi. Nah, terus lanjut yang ketiga ya guys. Kenapa menurut aku ini eksotis? Karena yang ketiga yaitu varietalnya guys. Nah, varietalnya itu apa? Si Sitio Sertaljinio ini memiliki varietal yaitu Catuai Amarelo. Nah, Catuai Amarelo ini sendiri itu varietal yang cukup jarang kita temui ya guys. Nah, si Catuai Amarelo sendiri atau yang bisa disebut juga dengan Yellow Catuai, dia ini merupakan persilangan dari varietal Mundo Nuovo dan juga varietal Caturra. Nah, si Mundo Nuovo dan Caturra sendiri ini adalah turunan dari varietal Bourbon yang merupakan turunan dari varietal Typica. Blibet ya guys. Nah, jadi Catuai Amarelo ini sangat langka gitu dan ini menarik banget. Nah, varietal si Catuai Amarelo ini sendiri, jadi varietal yang sama dengan beans yang pernah aku sudah sebelumnya, yaitu Honduras Marcala Caballero Isabel Numero 3. Nah, buat kalian yang belum nonton juga harus nonton ya. Ini ada linknya di atas. Nah, sekarang balik lagi ke Catuai Amarelo-nya ya guys. Nah, uniknya si varietal Catuai Amarelo ini sendiri, dia ini disilangkan secara khusus oleh Instituto Agronomico de Campinas, Brazil pada tahun 1949 dengan tujuan mereka ini mempersilangkan
mempersilakan Mundo Novo dan Caturra ini agar cocok untuk ditanam di daerah Brazil dan daerah Amerika Latin yang lainnya yang yaitu lembab dan berangin. Alasan yang keempat atau alasan terakhir yaitu karena beans ini dia itu di luar kebiasaan beans Brazil. Nah, atau Amerika Latin ya guys, karena biasanya beans dari Brazil atau Amerika Latin ini biasanya memiliki rasanya yang kayak nutty gitu atau coklat gitu ya guys. Tapi karena dia membawa gen dari tipika, maka dia juga fruity. Nah, si Supremo sendiri ini bahkan menuliskan bahwa si Sertolzinho ini sendiri dia itu memiliki tasting notes antara lain adalah tropical fruits, caramel, terus cases atau blackcurrant, peach dan juga citrus guys. Komplit banget ya guys, kalian pasti bisa bayangin rasanya bakal kayak gimana, pasti bakal seger banget ya. Cuma nanti kita bakalan lihat dulu ini roastingannya kayak gimana, soalnya biasanya roastingan kesukaan orang Eropa dan Amerika itu agak dark gitu ya guys, jadi nanti kita lihat aja apakah agak dark atau enggak. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, beans Sitio Sertolzinho sendiri ini dia ini di roasting oleh Supremo Roastery di Unterhaching, Jerman ya guys. Nah, si Supremo Coffee Roastery ini sendiri merupakan salah satu roastery yang disegani di Eropa ya guys. Nah, jadi si Supremo sendiri ini dia ini merosting banyak banget beans yang enak dan berkualitas tinggi. Nah, mereka ini juga punya seri-seri ya, seperti yang tadi aku udah bilang, ini ada Microlot, ada Zencrol, ada seri Cup of Excellence. Nah, yang memiliki cupping score yang tinggi juga ya guys. Jadi ini salah satu kualitas. Dan aku juga beli beans ini sama seperti di beans El Cajel Mexico Apollons Japan ya guys. Aku beli ini di guys, Shared Beans. Nah, ini ada logonya. Nah, kalau misalnya kalian mau beli juga beans yang eksotis dan keren-keren kayak gini, kalian bisa langsung cek aja di Sharebeans, IG-nya Sharebeans, oke? Oke guys, sekarang kita langsung aja lihat beansnya kayak apa. Kayak ini ya kemasannya. Ini ada tulisan Sitio Sertolzinho. Ini ada cupping score-nya di sini. Tulisan cupping score-nya, ada tulisan natural, jadi prosesnya adalah natural. Ditanam di ketinggian 1250 meter. Ada Catuai Amarillo-nya kayak gini. Nah, ini pakai kaleng gini ya guys. Ini ada tulisan pakai bahasa Jerman. Kayak gini kemasannya, ada tulisan Sharebeans-nya juga. Sekarang kita langsung aja buka. Nah, dan sini juga iya. Sekarang kita lihat. Hati-hati ya guys, pokoknya ini kenceng banget. Nih guys, ini lumayan light ya guys rasanya. Tuh kan tulangnya di sini. Nih kita bisa lihat lebih dekat. Ini wanginya fruity banget ya guys, enak banget. Ini natural tadi, terus ini agak light roastingannya, nggak terlalu dark. Ini enak banget sih guys, kayaknya baunya juga seger banget dan pastinya nanti enak banget lah pokoknya. Oke guys, jadi untuk hari ini aku bakalan brewing 15 gram Sitio Sertolzinho menggunakan perbandingan 1:12 sehingga airnya adalah 180 gram. Nanti aku bakalan coba brewing pakai suhu seperti biasa yaitu 90 derajat. Hari ini aku mau pakai filter V60 dan juga dripper origami. Nah, untuk metode seduhnya, karena aku pingin memaksimalkan fruity-nya dan sweetness-nya, dan apalagi aku pakai 1:12, jadi aku bakalan pakai Veronica Garoffa Vesela atau 1:111 ya guys, metode 1:1.
biar ekstraksinya cukup lama. Dan kalau pakai Veronica Calvovesella aku bisa sampai 3 menit ya guys brewingnya. Nah aku juga udah pernah buat tutorialnya pas aku lagi brewing air gobro natural dari Darut Coffee Lab. Ini ada video di atas. Nah kalian bisa tonton juga ya guys. Nah jadi sebenarnya secara singkat aja dia ini metode 111 ini adalah bagi air menjadi 3 puring dan setiap puringnya diselesaikan dalam waktu 1 menit. Nah nanti selanjutnya lebih detailnya kayak apa nanti aku sambil jelasin pas brewing. Oke guys, sekarang kita mulai brewingnya. Nih beansnya udah aku grinding, wangi banget guys, semerbak. Oke, jangan lupa diratain, nyalain, pastiin udah 0, langsung aja kita mulai ya guys. Oke, jadi puring pertama itu 60 gram. Ini blooming ya guys. Nah puring pertama itu dia itu menentukan sweetnessnya, acidity-nya guys. Nah jadi semua hal yang berhubungan dengan acidity dia ini dihasilkan di puring pertama guys. Jadi tadi ada citrus, ada tropical fruit. Nah ini ditentukan dari puring pertama. Nah ini nanti kita akan mulai puring yang kedua, yaitu pas 1 menit ya guys, 1 menit 1 detik. Nah ini kita tunggu dulu. Nah nanti puring kedua juga 60 gram, jadi sampai 120. Oke, kita mulai lagi yang kedua sampai 120. Agak kelebihan, apa? Nah puring kedua dia ini menentukan sweetnessnya nih guys. Jadi kalau ini bagus puring keduanya, berarti nanti sweetnessnya juga kemungkinan akan muncul. Nah ini nanti kita tunggu lagi sampai 2 menit. Semoga nanti sampainya 3 menit ya guys, nggak kelebihan. Jadi kita tunggu. Wanginya enak banget. Nah nanti untuk puring selanjutnya juga 60 gram sampai airnya habis ya guys, atau 180. Oke, kita mulai lagi untuk puring ketiga. Puring ketiganya nih guys sampai 180 gram. Oke, nah ini puring ketiga menentukan bodinya nih guys. Nah ini sambil kita tunggu turun aja ya guys. Nah habis ini langsung aja kita cobain nanti rasanya kayak apa, enak atau enggak. Kita seruput-seruput. Pas ya guys, ini sekitar 3 menitan. Yes, 3 menit sudah habis. Oke guys, nah aku udah selesai brewingnya. Sekarang waktunya seruput-seruput. Oke. Ya ini ya guys. Nah jangan lupa di swirl. Baunya sih enak banget, fruity gitu. Nah sekarang langsung aja kita coba. Oke. Nah. Wow, ini sih enak banget guys. Enak. Jadi gini guys, jadi pertama itu memang dia itu kerasa acidity-nya gitu, tapi dia nggak nyegerak gitu loh guys. Jadi enak banget, citrusnya kerasa, dan tentu saja itu fruitiness-nya itu juga kerasa. Tropical fruit-nya tadi ada
blackcurrantnya juga kerasa, itu enak banget. Nah terus habis itu emang ada sweetnessnya sih guys, itu juga lumayan kerasa, enak banget. Terus yang terakhir ada bodinya, tentu saja ya. Nah bodinya sendiri ini dia ini emang agak coklat-coklat gitu sih guys, khas Amerika Latin ya, Brazil, agak coklat gitu. Nah dia tuh juga nggak long lasting banget sih guys, dan surprisingly juga dia ini benar-benar mouthfeel-nya itu clean banget guys. Jadi ini enak banget, balance. Balance banget antara sweetness, acidity, dan bodinya. Nah ini guys, aku mau coba lagi setelah aku diamin agak dingin ya. Sebenarnya ini agak beda ya guys dengan beans yang biasanya aku seduh. Biasanya itu kalau misalnya udah agak dingin itu biasanya acidity-nya agak nambah ya guys, lebih nyegerak gitu. Kalau ini enggak, ini tetap balance gitu. Acidity-nya juga nggak tambah nyegerak, nggak tambah ya gitu ya. Terus sweetness-nya juga tetap biasa, kerasa tapi nggak terlalu. Terus bodinya dia juga nggak tambah pahit guys, dan terus nggak jadi long lasting, nggak, tetap clean, enak. Jadi tetap balance banget gitu sih, ini enak. Jadi nih guys, ini tuh gimana ya, aku gini. Jadi ini tuh beans tuh gampang banget ditambahin settingannya. Jadi ini sekali aku nyeduh langsung ketemu yang settingannya tuh enak gitu, bisa dinikmati, gampang banget. Pantas aja dia dapat cupping score ini tinggi banget ya, ini 88,78, itu pantas banget buat Citio Sertalzinho ini. Oke. Ini bener-bener aku si Citio Sertalzinho ini aku highly recommended banget, aku highly recommended banget buat kalian. Nah buat kalian yang lagi pengen beli, langsung aja beli, jangan lupa ya guys, kalian bisa beli di Shardbean atau dimanapun. Yang penting kalian harus cobain ini karena sebelum kehabisan beansnya ya, karena ini itu microlot, jadi kalian bisa kehabisan. Kalau perlu, kalau misalnya udah nggak ada, kalian harus langsung beli tiket, langsung pergi ke Jerman, langsung temuin itu tokonya, beli yang banyak, oke? Jangan lupa di stok. Oke guys, jadi sekian dulu video aku kali ini tentang review dan brewing Citio Sertalzinho dari Supremo Roastery Unterhaching Jerman. Nah, jadi semoga kalian suka video aku kali ini, dan semoga beans yang tadi aku review bisa jadi referensi buat kalian untuk dicoba di rumah. Jangan lupa cek juga IG-nya Share Beans, dan jangan lupa buat kalian yang masih dapat beans ini jangan lupa dicoba ya. Kalau kalian udah coba bisa langsung komen aja di bawah. Nah aku juga jangan lupa, kalau misalnya kalian belum subscribe, segera subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa support aku juga dengan cara nonton video aku sebelumnya, dan juga tungguin terus video aku ke depannya. Terima kasih buat nonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kirim kopimu sendiri dan minum kopinya bareng aku.